Minibus yang mengalami kecelakaan di ruas tol Bakauni Terbanggi Besar, Lampung Tengah, kedapatan membawa puluhan paket pil ekstasi. Pengemudi minibus tersebut kabur dan masih diburu polisi. Jembatan Keladak Perak atau yang juga dikenal sebagai Jembatan Besukoboan kembali menjadi titik kritis pasca erupsi Gunung Semeru. Akses vital yang kerap diguyur hujan abu ini kini mendapat perhatian khusus dari penerapan sistem pengamanan. Guna memperbaiki pelayanan haji Indonesia, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pembagian kuota haji reguler antar provinsi pada penyelenggara Haji 2026 mengusung prinsip keadilan dan proporsionalitas. Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh menerapkan pembagian kuota haji tahun 2026 berdasarkan prinsip keadilan dan juga proporsionalitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Ini tentunya nanti juga akan berdampak pada penyesuaian kuota haji di sejumlah daerah. Lantas apakah dengan adanya formula baru ini nanti juga akan terwujud penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil dan juga tepat sasaran? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington. Ya pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya baik dari mancanegara maupun dalam negeri. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Salam kami untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, akibat kompor lupa dimatikan oleh salah satu penghuni rumah, sebuah rumah di Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara hangus terbakar di lahap si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran melanda sebuah rumah warga yang berada di Jalan Bendungan Melayu, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara hingga hangus terbakar pada Sabtu siang. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan proses pemadaman agar api tidak merambat ke rumah warga sekitarnya. Menurut kesaksian Ketua RT setempat, saat api membesar terdengar ledakan sebanyak 2 kali. Selain itu, kebakaran diduga berasal dari kompor yang masih menyala namun ditinggal begitu saja oleh salah satu anak penghuni rumah usai memasak mie instan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api berhasil dikuasai 30 menit kemudian setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil serta 55 personil ke lokasi. Sejumlah emak-emak menggeruduk rumah terduga bandar narkoba di Desa Batu Mundom, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Mama itu beramai-ramai mendatangi sebuah gubuk. Mereka berusak tempat yang diduga jadi lokasi dan penggunaan transaksi narkoba. Emak-emak itu resah karena maraknya peredaran narkoba di tempat wilayah mereka. Dari dalam rumah, warga menemukan sejumlah plastik klip dan alat hisap sabu. Menurut polisi, ada 3 terduga bandar narkoba yang mengedarkan narkoba di desa tersebut dan saat ini telah melarikan diri. Pak, bisa dihancurin, Pak. Jangan digosor. Tengok dulu, Pak. Minibus yang mengalami kecelakaan di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar, Lampung Tengah, kedapatan membawa puluhan paket pil ekstasi. Pengemudi minibus tersebut kabur dan masih diburu polisi. 34 paket berisi pil ekstasi ditemukan di dalam minibus berwarna hitam yang mengalami kecelakaan di jalur tol Trans Sumatera kilometer 136B, ruas Bakauni, Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Kamis pagi. Saat itu, petugas menemukan minibus mengalami kecelakaan di jalur cepat dengan kondisi mobil ringsek berat. Namun, tidak ditemukan pengemudi maupun penumpangnya di sekitar lokasi kejadian. Dalam pemeriksaan kendaraan, petugas awalnya menemukan satu buah tas yang berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu.
Petugas pun langsung menyusuri sekitar TKP dan kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Oleh petugas TNI dan Polri, minibus berikut barang bukti dibawa ke Mapolda Lampung. Belakang truk. Human error apa bang? Prediksi bang? Ya, kecepatan ngantuk atau dia mungkin lagi make juga, kadang kan ada alat hisapnya di dalam. Alat hisapnya. Selain alat hisapnya temuin apa lagi bang informasinya bang? Serbuk itu satu bungkus, satu klip itu sama 6 tas jadi totalnya. Ada barang bukti informasi ada ekstasi itu bang? ada 34 bungkus. 30 bungkus. Tidak ekstasi itu bang? Kalau ekstasi, tapi untuk jumlahnya masih mau dipastikan lagi. Seluruh barang temuan ini diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung untuk penyelidikan lanjutan. Polisi masih terus menyelidiki pemilik puluhan ribu pil ekstasi tersebut, termasuk melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah mengalami kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Beralih ke kabar lainnya, diduga akibat microslip, sebuah truk pengangkut kayu palet terguling dan melintang di tengah jalan setelah menabrak pembatas jalan Pemuda Kava, Bangkalan, Jawa Timur. Ya, sebuah truk pengangkut kayu palet dari Situbondo yang akan dikirim ke Bangkalan terguling setelah menabrak pembatas jalan. Insiden ini terjadi di Jalan Pemuda Kava, Bangkalan. Truk yang dikemudikan oleh Syaiful Samsul, warga Gading Kulon, Banyuanyar, Situbondo, melaju dari arah timur menuju barat. Setibanya di lokasi, sopir diduga mengalami microslip sehingga kendaraan bergerak ke arah kanan, menabrak pembatas jalan, lalu terguling dan melintang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun bagian depan truk mengalami kerusakan. Akibat kejadian ini, pemirsa, Satlantas Polres Bangkalan menerapkan sistem buka tutup guna mengurai kemacetan. Seorang wanita lanjut usia tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Kebayoran Lama Rangkas Bitung di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Menurut petugas prasarana dan sarana umum, korban tewas saat tengah menyeberang di perlintasan kereta api. Saat itu korban tidak mendengar adanya teriakan dari petugas palang pintu bahwa kereta akan lewat. Korban tewas di lokasi setelah tubuhnya terpental akibat hantaman kereta api. Polisi yang datang ke lokasi mengidentifikasi korban, namun petugas tidak menemukan kartu identitas pada jasad korban. Petugas menyatakan dan juga membawa jasad korban ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Pemirsa, lokasi jatuhnya pesawat milik Bro Skydive Indonesia di wilayah Karawang, Jawa Barat menjadi tontonan warga. Petugas dari KNKT akan melakukan penyelidikan terkait insiden jatuhnya pesawat tersebut. Pesawat Bro Skydive Indonesia yang jatuh di tengah sawahan di Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat, masih terpasang garis polisi. Sejumlah petugas dari kepolisian dan anggota Linmas desa setempat masih berjaga di lokasi. Lokasi jatuhnya pesawat jadi tontonan warga. Warga berbondong-bondong mendatangi lokasi jatuhnya pesawat untuk melihat dari dekat. Rencananya KNKT akan ke lokasi untuk memeriksa kondisi pesawat. Sebelumnya, pemirsa, pesawat Cessna single engine terbang dari Tangerang menuju Cirebon, di mana pesawat tersebut mengalami gangguan di udara dan jatuh di area pesawahan tak jauh dari pemukiman warga di Karawang, Jawa Barat. Seluruh awak selamat. Penasaran ya Bu ya? Penasaran. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mulai menyelidiki pesawat GA8 Ervan PKWMP yang jatuh di area sawah Desa Kertamulya, Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT memeriksa sejumlah bagian pesawat mulai dari kokpit, baling-baling hingga interior untuk mengumpulkan data awal insiden ini. Selain tim KNKT, petugas Kementerian Perhubungan dan perusahaan pesawat juga dilibatkan. Tim KNKT juga mendokumentasikan beberapa kali selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan awal dari KNKT dijaga ketat aparat agar warga tidak mendekat.
Saat ini area pemasangan garis polisi sudah diperluas menjadi 100 menjadi 300 meter. Polisi menangkap 4 tersangka kasus pencurian dan pembakaran rumah hakim tindak pidana korupsi Tipikor Medan, Hamozaro Warwu. Keempat tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Polrestabes Medan. Menjadi tersangka perencana kejahatan mantan sopir korban. Sementara itu pemirsa, 1 dari 3 tersangka lainnya adalah penadah barang curian. Barang bukti yang dihadirkan emas seberat hampir 210 gram, uang tunai ratusan juta, dan 3 unit sepeda motor. Peristiwa pembakaran rumah Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan terjadi pada Selasa 4 November lalu menjelang sidang tuntutan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara Popan Ginting. Dia berkeliling-keliling dulu di jalan besar, lokasi yang merupakan rumah kediaman korban, dan ini adalah perumahannya taman. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di kawasan Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar yang memicu terjadinya letusan sekunder di sepanjang aliran sungai Besuk Kobokan di Lumajang, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, sepasang suami istri tewas tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta. Kedua korban sehari-hari mencari barang bekas menggunakan becaknya. Saat peristiwa terjadi, kedua korban sedang beristirahat di atas becak. Tiba-tiba angin besar datang dan menumbangkan sebuah pohon. Pohon tumbang menimpa keduanya yang sedang beristirahat. Petugas menggunakan mobil crane untuk mengangkat pohon yang besar. Setelah hampir 1 jam pemirsa, kedua korban berhasil dievakuasi. Polisi pun masih menyelidiki identitas korban. Jenazah kedua korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir mengakibatkan jalan Desa Wunut Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta ambles dan terputus. Aktivitas di sekitar lokasi terpaksa harus menggunakan jalur lain. Pemirsa, inilah jalan penghubung antara Dusun Wunut, Sompok, dan Imogiri yang amblas dan longsor hingga mengakibatkan jalan terputus. Beberapa warga harus memutar lebih jauh akibat jalan utama menuju Kota Bantul putus sepanjang hampir 100 meter. Selain jalan yang putus, longsor juga mengakibatkan talut Sungai Opak juga rusak parah. Putusnya jalan akibat diterjang longsor ini merupakan yang ketiga kalinya. Kemudian dibangun kembali dan diperkuat dengan talut, namun ternyata bangunan talut yang kokoh tak mampu menahan pergeseran tanah yang mengakibatkan ambrolnya jalan. Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan tanggap bencana selama 14 hari. Nantinya setelah 14 hari akan dilakukan perbaikan jalan yang putus. Hari ke-7 pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas tim SAR gabungan melanjutkan operasi pencarian korban yang belum ditemukan. Ada 3 titik lokasi pencarian dengan mengerahkan 6 anjing pelacak dan 23 alat berat. Ratusan personil petugas tim SAR gabungan dan relawan melanjutkan pencarian 16 korban yang belum ditemukan dan tim SAR gabungan mengerahkan 6 anjing pelacak serta 23 alat berat untuk memproses pencarian korban di lokasi longsor. Tim SAR gabungan menyisir di 3 titik sektor lokasi longsor. Pada hari ke-7 operasi pencarian, 12 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 16 korban hilang oleh petugas memetakan 3 sektor. Upaya pencarian korban akan terus dilanjutkan. Proses pencarian terkendala kondisi medan tanah yang masih labil, rawan longsor, dan juga cuaca. Petugas berusaha dengan secara bertahap serta memperhatikan keamanan tim SAR dan relawan. Proses pencarian 16 korban yang belum ditemukan di lokasi longsor, tim SAR gabungan mengoptimalkan alat berat, diharapkan bisa ditemukan semuanya.
Hari terakhir pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR fokuskan pencarian di 2 sektor. Hingga saat ini 2 korban masih dalam pencarian. 2 titik yang menjadi fokus pencarian yaitu sektor Cibuyut dan sektor Tarukahan. Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap korban longsor Limajenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tim SAR menyatakan akan memaksimalkan pencarian hingga sore tadi. Namun jika petugas mendapati petunjuk keberadaan korban, masa pencarian bisa diperpanjang selama 3 hari. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan longsor di Banjarnegara, kami akan menyapa rekan-rekan kami. Sudah ada Budi Zulkifli dan juga Ian Sutriana. Pertama kami akan menyapa Ian terlebih dahulu. Silakan dengan laporan Anda di lokasi Anda, seperti apa perkembangannya, Ian? Ya, Windy, Vena, dan pemirsa TV One yang ada di rumah, bahwa pada hari ini merupakan hari terakhir proses pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Pada sekitar pukul 15.30 tadi sore, bahwa pihak tim SAR gabungan, pemerintah terkait, dan warga sekitar mengikuti apel penutupan yang diselenggarakan di lokasi longsor tersebut. Untuk hasil dari pencarian korban longsor di Cibenying ini, ada sekitar 21 korban yang berhasil ditemukan dan 2 korban yang sampai saat ini belum ditemukan. Operasi SAR ini ditutup atas dasar keluarga sudah mengikhlaskan, walaupun kedua korban atas nama Sasabila dan Fani belum ditemukan. Mereka tadi menggelar doa bersama dan menyebarkan bunga atau ikut menyolatkan gaib di lokasi longsor tersebut. Dan harapan keluarga sendiri bahwa memang ada sedikit harapan, walaupun operasi SAR sudah ditemukan atau sudah ditutup, mereka masih berharap bahwa jenazah atau korban yang saat ini belum ditemukan akan ditemukan di lain hari. Begitu Vena dan Windy. Baik, dari Cilacap, Jawa Tengah kita bergeser ke Banjarnegara. Sudah ada Budi Zulkifli yang ada di sana. Budi, informasi terakhir yang kami terima ada 16 orang yang masih belum ditemukan. Seperti apa update-nya? Iya, benar sekali Vena. Perkembangan terbaru dari Banjarnegara adalah tim SAR masih melakukan pencarian terhadap 16 orang yang dilaporkan hilang dalam musibah longsor yang terjadi pada hari Minggu lalu. Sejauh ini tim SAR sejak hari pertama peristiwa hingga hari ini adalah hari ke-7 pencarian. Tim SAR sudah berhasil mengevakuasi 15 kantong jenazah, di mana dari 15 kantong jenazah ini 3 diantaranya adalah merupakan body part dari para korban yang sampai saat ini belum bisa diidentifikasi oleh petugas tim DVI di sini. Sementara itu untuk jenazah korban keseluruhan ada 12 yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam pencarian di lokasi longsor. Hari ini tim SAR menemukan 2 jenazah korban. Mereka ditemukan di sektor B pencarian. Sektor B pencarian ini berada di lokasi paling atas yang dekat dengan mahkota longsoran yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Di sana dilaporkan dalam laporan awal yang dimiliki oleh tim SAR ada 6 korban yang dilaporkan hilang, dan hari ini berhasil dievakuasi 2 korban di mana seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Sementara itu ini adalah merupakan hari ke-7 dari proses operasi SAR yang berlangsung di Banjarnegara. Dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa kemungkinan upaya pencarian ini masih akan dilanjutkan lagi selama 3 hari ke depan, karena mengingat masih ada
belasan korban yang sampai saat ini belum bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan. Memang dalam upaya pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, mereka mengalami banyak kendala yang terutama adalah kondisi kontur tanah yang masih labil dan hujan deras yang kerap mengguyur lokasi longsor. Kondisi-kondisi ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan tim SAR gabungan karena di sekitar area longsoran ini masih terdapat rekahan-rekahan yang berpotensi bisa menyebabkan terjadinya longsor susulan apabila hujan deras kembali mengguyur wilayah ini. Sementara itu, kawasan tersebut masih ditinggalkan oleh warganya mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian dengan jumlah yang mencapai lebih dari 900 jiwa. Sementara yang bisa kami laporkan dari Banjarnegara, kita kembali ke Jakarta. Budi Zulkifli mengabarkan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Ian Sutriana yang mengabarkan dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras yang terjadi di kawasan Gunung Semeru mengakibatkan banjir lahar yang memicu terjadinya letusan sekunder di sepanjang aliran Sungai Besukoboan di Lumajang, Jawa Timur. Kepulan asap abu vulkanik nampak membumbung tinggi di sekitar jembatan Perak hingga mengganggu jarak pandang dan membahayakan pengguna jalan. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, petugas Balai Pemeliharaan Jalan akhirnya menutup sementara jembatan penghubung antar Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Balang. Dengan masih tingginya potensi ancaman banjir lahar maupun erupsi Gunung Semeru, petugas juga mengimbau agar warga semakin meningkatkan kewaspadaannya saat beraktivitas maupun melintas di titik-titik rawan bencana, mengingat saat ini Gunung Semeru masih berada dalam level tertinggi, yakni berstatus awas. Ya, dan untuk memperbarui informasi berkaitan dengan erupsi Gunung Semeru, pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan rekan kami Farah Madillah di Lumajang, Jawa Timur. Selamat malam, Farah. Seperti apa kondisi terkini di lokasi Anda? Ya, selamat malam Wendy dan juga Vena. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian di Kecamatan Pronojiwo. Ini ada salah satu lokasi dari dua lokasi 04 di Pronojiwo. Dapat Anda lihat pemirsa di sekitar saya ini memang sudah ramai karena pada saat malam hari memang aktivitas warga yang menjadi korban dari terdampak erupsi ataupun yang berada di wilayah kawasan zona merah ini mulai berdatangan ke posko pengungsian ini pemirsa. Karena memang di kawasan zona merah atau kawasan terdampak ini memang kondisinya listriknya padam, artinya kondisi di sekitar sana memang gelap gulita dan para warga ini khawatir jika terjadi erupsi susulan sehingga kebanyakan dari mereka memutuskan untuk melakukan atau mengungsi di tempat ini. Namun yang mengungsi tempat ini pemirsa ini sebenarnya bukan hanya warga yang sudah memiliki hunian tetap sebelumnya, tapi juga ada warga-warga yang memang jarak dari lokasi rumahnya dan rumah keluarganya ini cukup jauh sehingga memutuskan untuk bermalam di tempat ini. Adapun warga-warga yang sudah memiliki hunian tetap ini juga merasa tetap ingin melakukan pengungsian di sini karena memang agar lebih dekat dengan rumah yang terdampak di kawasan Desa Supit Urang. Dan di sini pemirsa tidak hanya para lansia, terlihat juga para dewasa dan juga anak-anak yang berkumpul di ruang-ruang kelas yang ada di SDN Supit Urang 04. Aktivitas yang ada di dalam ini memang tidak terlalu berarti, artinya memang momen-momen malam hari sangat dimanfaatkan oleh lansia khususnya dewasa untuk beristirahat di dalam ruangan dan juga sambil menerima bantuan-bantuan yang ada di sini. Dapat kami gambarkan situasi terkini memang ini ada sejumlah posko pemirsa termasuk posko kesehatan yang Anda saksikan ini. Nah, kalau dari laporan petugas di posko kesehatan, Vena, Wendy dan juga pemirsa, ini memang masyarakat yang mengungsi di sini ini cenderung dalam keadaan yang sehat
hanya ada sebagian atau beberapa masyarakat saja yang sakit namun tidak terlalu parah, artinya hanya sekedar sakit batuk ataupun pilek dan juga sakit tenggorokan. Obat-obatan dan vitamin juga telah disediakan lengkap di posko kesehatan. Selain posko kesehatan, pemirsa, di sini juga ada posko logistik yang mana tempat di mana menerima bantuan dari para relawan maupun stakeholder. Hari ini sudah ada banyak sekali bantuan yang diberikan, mulai dari makanan, baju, snack, ada juga popok, kemudian pakaian dalam, sembako, peralatan mandi, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Karena memang warga atau para pengungsi ini memang sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mengingat banyak juga dari mereka yang barang-barangnya sudah tertinggal di dalam rumah yang terdampak ini. Sementara untuk rekomendasi yang diberikan oleh PVMBG, pemirsa, ini mengalami sedikit perubahan mengingat adanya perbedaan aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Semeru. Beberapa di antaranya ini potensi bahaya saat ini adalah awan panas guguran dan juga guguran lava di sektor selatan sampai barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Untuk itu warga tetap dihimbau untuk waspada. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah Lumajang. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, warga masih mengungsi karena ataupun akibat dari erupsi Gunung Semeru. Terima kasih para Manila atas informasinya langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh saat ini menerapkan pembagian kuota haji tahun 2026 ini berdasarkan prinsip keadilan dan juga proporsionalitas yang nantinya juga turut akan mempengaruhi kuota haji setiap daerah. Lantas apakah dengan adanya formula baru ini akan turut menciptakan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih adil dan juga tepat sasaran? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi usai jeda. Tahun 2026 merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Guna memperbaiki pelayanan haji Indonesia, kali ini Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pembagian kuota haji reguler antar provinsi pada penyelenggara haji 2026 mengusung prinsip berkeadilan dan proporsionalitas. Pada hari Selasa lalu bersama dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Haji dan Umroh mengadakan rapat bersama membahas persiapan pelayanan haji 2026. Kemenhaj menegaskan penetapan kuota haji di tiap daerah sudah sesuai dengan undang-undang. Perubahan aturan ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antrean panjang yang selama ini terjadi. Kemenhaj mengatur masa tunggu jemaah haji secara merata, yakni 26 tahun setiap orang. Kota kita bagi sesuai dengan undang-undang berdasarkan antrian waiting list, dan itu pasti akan sangat dinamis. Mungkin tahun ini kalau saya lihat Bekasi naik tinggi, tahun depan akan turun. Kemudian daerah ini tahun ini turun, tahun depan naik. Itu karena memang tergantung jumlah pendaftar pada tahun itu. Jawa Barat yang berangkat tahun ini itu mereka yang mendaftar 2013 sampai 2014. Jawa Timur itu mereka yang berangkat tahun ini, mereka yang mendaftar 2011 dari 12. Artinya memang sangat dinamis. Masa tunggu akan kita seragamkan menjadi 26,4 tahun semua berdasarkan antrian itu. Biaya insya Allah turun 2 juta rupiah. Namun bagaimana dengan adanya aturan baru ini? Apakah prinsip keadilan akan terwujud? Bagaimana dengan daerah yang akan mengalami kekurangan kuota?
Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Pak Muhammad Nur Alia Fitra yang biasa dipanggil Pak Nafit ya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Haji dan juga Umroh. Selamat malam Pak Nafit. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Ade Parfudin yang merupakan pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh. Selamat malam Pak Ade. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah tersambung bersama kami pemirsa Bupati Garut Bapak Abdusi Syakur. Selamat malam Pak Bupati, sudah tersambungkah? Selamat malam Mbak Tiara, Pak Nafi dan Pak Ades. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tentunya ingin ke Pak Nafi terlebih dahulu ya, karena ini aturan semua dari Kementerian Kementerian Haji dan Umroh, begitu. Ada formula baru di sini yang tentunya harus disambut baik oleh masyarakat, tapi berkaitan dengan penyesuaian kuota setiap daerah ini kan pada akhirnya memantik tanya masyarakat begitu ya. Aturannya seperti apa, Pak Nafit? Ya, jadi di Undang-Undang 14 2025 itu sudah disebutkan bahwa untuk membagi kuota haji itu ada dua. Yang pertama adalah proporsi jumlah penduduk muslim di provinsi itu, dan yang kedua adalah proporsi jumlah pendaftar jemaah haji di provinsi itu. Nah, selama ini untuk penyusunan kuota itu, pembagian kuota itu tidak dasarnya tidak dari kedua itu, tapi adalah ada afirmasi dari provinsi-provinsi tertentu, walaupun kita pakai penduduk muslim itu, tapi tidak 100% menggunakan itu. Nah, kita kembalikan dalam undang-undang karena kita pengen yang pertama adalah prinsipnya adalah siapa yang mendaftar pertama itu yang berangkat duluan, dan yang kedua berkeadilan, artinya orang yang mendaftar itulah yang kemudian kita layani. Jadi bukan orang populasi jumlah penduduk muslim, tapi adalah berapa yang mendaftar itulah yang kemudian dijadikan patokan untuk kita bagi proporsinya menjadi proporsi kuota di masing-masing provinsi. Itu yang kemudian ada sedikit reaksi dari beberapa provinsi, kabupaten kota yang memang tadinya banyak kemudian jadi berkurang. Tapi tidak sebaliknya. Ada juga provinsi-provinsi yang tadinya berkurang, itu kurang tadi menjadi banyak. Gitu. Contoh Jawa Timur, Jawa Tengah, Nah, Jogja. menarik itu. Yang signifikan berubah secara kuotanya di mana Pak? Jawa Timur. Berapa Jawa tadinya? Timur itu tadinya sekitar 36.000, sekarang menjadi 42.000. Kemudian Sulawesi Selatan yang tadinya hanya kurang lebih 7.000, sekarang menjadi 9.000 lebih. Kemudian Jawa Tengah pun juga sama, dari mungkin sekitar 30.000 sekarang menjadi 32.000. Jadi ada 10 provinsi yang kuotanya bertambah. Tapi ada juga 20 provinsi yang kuotanya menjadi berkurang. Penambahan juga ada tapi ya? Penambahan ada Mbak. Di ada daerah mana Pak Nafit? Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan misalkan di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Tengah, kemudian Jogja, terus kemudian Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kita tahu bahwa waktu tunggu jemaah itu kalau hari kita mendaftar itu berangkat adalah 47 tahun lagi. Nah, itu kemudian dengan formulasi ini ketika hari ini kita mendaftar itu menjadi 26 tahun. Jadi semuanya kita ratakan adil seluruh Indonesia pada saat hari ini kita mendaftar itu menjadi 26 tahun semua. Artinya ini sudah berlaku sejak Oktober begitu ya Pak Nafit ya? Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Haji. Di undang-undang juga sama, di peraturan presiden juga sama, diatur juga, kemudian juga terkait juga di regulasi di Kementerian Haji bahwa 1 Oktober itu kemarin sudah terbit kuota, pembagian kuota, di situ dibagi menjadi di masing-masing provinsi. Yang sudah mendaftar kemudian bahkan sudah dijadwalkan seperti apa Pak Nafit? Ya, jadi itu akan ada secara otomatis Mbak, ketika perhitungannya berubah, itu otomatis akan ada yang saya tadi bilang, ketika ada kuotanya bertambah, maka otomatis waktu tunggunya menjadi lebih pendek. Tapi kemudian ketika misalkan kuotanya jadi berkurang, otomatis waktunya juga akan lebih panjang. Lebih panjang. Oke, baik. Saya minta tanggapan terlebih dahulu ya kepada Pak Bupati di sini, Pak Abdusi. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya formula baru ini dari Kementerian Haji dan Umroh? Ya, baik, terima kasih Pak Nafit. Juga kami sampaikan bahwa prinsipnya kami
pemerintah Kabupaten Garut menyetujui dan mendukung semua program yang dilakukan pemerintah pusat. Cuman barangkali yang menurut kami ini masalah sosialisasi, Pak. Jadi dari tahun 2023, 2020 kami dapat 1.926 orang, 2023 ada 900 orang, 2024 2003 orang, 2025 kami tahun kemarin mengirimkan 1.931 orang, dan dari informasi yang kami terima beberapa saat yang lalu itu sebelum undang-undang ini disetujui, ada kurang lebih 2.000 orang masyarakat Garut yang akan berangkat haji. Dan beliau-beliau ini mereka sudah mempersiapkan diri sedini mungkin. Mereka sudah menyampaikan kepada keluarganya, karena kan haji adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Mereka sudah nunggu kurang lebih hampir 12 tahun. Jadi begitu ada daftar mereka di nama yang akan berangkat tahun 2026, mereka menyebut dengan antusias, mereka langsung mengikuti daftar di KBH, melakukan persiapan-persiapan, vaksin, udah bikin paspor dan semuanya. Dan kemudian mereka juga yang paling penting mereka menyampaikan ke masyarakat yang lain tentang rencana mereka mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ini yang kami agak tiba-tiba turun jumlahnya sampai cuma 109 orang nih. Mbak Tiara nih bayangkan dari 2000 sekian jadi 109 orang, ada 1.900 yang tiba-tiba dibatalkan keberangkatannya tahun 2026. Ini membuat masyarakat kami gelisah dan resah. Bahkan kemarin mereka ketemu dengan DPRD, menyajukan aspirasinya bahwa prinsipnya kami bukan tidak, kami setuju mendukung program pemerintah, tapi tolong jangan tahun ini, tahun depan saja, supaya persiapan sudah dilakukan teman-teman juga bisa terlaksana. Karena kita nggak bisa bayangkan, harus bayar lagi KBH, harus lagi ini, harus lagi itu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tekanan sosial, ya artinya beban sosial. Mereka sudah cerita ke siapa-siapa, semua orang, dan itu jumlahnya tidak sedikit, ya ada 1.900 orangan, ya termasuk saya juga di antara yang harus berangkat. Tapi ya nggak apa-apa, kami sih mendukung. Tapi ya ini seperti kondisi yang diambil oleh masyarakat Garut. Dan kami juga hitung kalau program pemerintah dilaksanakan mulai tahun ini, maka yang mestinya berangkat tahun 2026 ini sampai tertunda sampai 2029. Menurut saya nggak masalah, bukan masalah ya, ini juga kendala. Tapi saya sangat berharap Pak Nafid bahwa tolong kegiatan ini, bahwa kuota ini dilakukan nanti aja tahun 2027. Karena kami nggak bisa membayangkan kalau warga jemaah kami protes ke kami, saya bilang bahwa ini bukan kewenangan kami, nanti khawatirkan berbondong-bondong ke tempat Bapak. Dan juga sudah ini banyak bukan yang hanya di Garut dijadwalkan saja. berangkat di 2026 dengan gitu ya. Bupati Tasik juga begitu, terutama di Jawa Barat yang jumlahnya turun. Ini yang mereka sama-sama berpikir, ayo kita sama-sama ketemu aja ke Pak Menteri. Kita mengharapkan bahwa ada relaksasi dulu lah untuk tahun ini. Ada relaksasi terlebih dahulu, tidak langsung diterapkan. Harapan kami semua bisa juga direalisasikan. Baik Pak Bupati, nanti sebelum saya ke Pak Nafid ya untuk meminta tanggapan, saya ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, ini sebenarnya kalau diterapkan di 2026 cukup adilkah? Iya, saya melihat ini spiritnya ya, bahwa pembagian ketetapan kuota tahun ini dengan 26 tahun dan diberlakukan pada tahun 2026, spiritnya adalah keadilan, proporsional. Hanya tentunya adalah perlu kesiapan matang. Apa kesiapan matangnya? Tentunya adalah penggunanya adalah masyarakat calon jemaah haji yang tadi yang daftar tahun 2012, 2013 kan sudah dalam hitungan waktu lebih dari berarti 10-12 tahun menunggu harusnya berangkat. Ya. Nah, dalam kalimat menunggu 13 tahun itulah yang menurut saya perlu ada kebijakan awal. Apa kebijakan awalnya? Adalah tentunya ini juga karena pemerintah melihat dengan fluktuatif dan tidak samanya kuota secara nasional. Ada yang 48 tahun, ada yang 46, ada yang 8, 12. Maka dirata-ratakan semua dengan perhitungan yang Pak David sampaikan tadi adalah ketemulah angka 26 tahun. Itu bagus, sangat setuju dan itu adalah realitas, proporsional dan oke. Cuma untuk tahun ini memang kembali lagi saya melihat bahwa penataan ini kan tidak langsung perlu bertahap lah. Pertama adalah Kementerian Haji ini kan baru. Kementerian yang baru lahir, belum punya pengalaman secara empiris melaksanakan ibadah haji, memberangkatkan dari mulai proses A sampai Z-nya, perlu evaluasi. Nah, harusnya dalam pandangan saya masyarakat adalah dikedepankan adalah sosialisasi. Bagaimana masyarakat dipahamkan dulu dengan kebijakan yang bagus itu.
sehingga tidak ada gejolak seperti di Garut. Saya kira daerah juga sama. Untuk itu apakah bisa ditinjau? Ya tentunya ada pemerintah yang punya landasan, yang punya kekuatan untuk melihat. Jangan sampai ibadah suci, ibadah baik ini adalah justru dalam tanda kutip ternodai oleh segelintir orang yang memang memaksakan. Haji itu panggilan. Saya katakan baru dalam proses pendaftaran saja itu harusnya diterima dengan keputusan pemerintah dalam pandangan saya. Karena tahun yang saya punya pengalaman, ada orang yang kopernya yang berangkat, orangnya nggak berangkat. Atau orang yang sampai Jeddah dideportasi pulangkan kembali. Haji itu sangat rahasia. Jadi kalau itu perlu persiapan yang matang, perlu persiapan batin yang luar biasa, harus menerima ketentuan ini gitu loh. Tapi tahapannya ini lakukan pencerahan dulu kepada masyarakat akan pemberlakuan sebuah sistem baru yang ini bukan merugikan, dan juga adanya penyesuaian itu ya yang ini penting juga untuk luar masyarakat. biasa. Udah baca narasinya luar biasa, menguntungkan jamaah termasuk nilai manfaat. Ini akan semua yang selama ini dicurigai bahwa tidak adil, tidak proporsional, ada yang sistem ponzi macam-macam. Inilah solusi yang tepat gitu ya, salah satunya ya. Oke, kita akan langsung minta tanggapan ke Pak Nafi terlebih dahulu. Pentingnya penyesuaian, kemudian juga kalau bisa nggak diterapinnya di 2026. Banyak loh Pak ternyata yang mendukung 2027 begitu ya. Banyak yang ternyata mendukung, tapi ternyata terlalu mendadak rasanya. Apalagi ini kan sudah pertama kali penyelenggaraan ibadah haji ini diterapkan di bawah Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Betul. Tanggapannya? Ya, jadi gini Mbak. Sebenarnya kami melakukan itu sudah berdasarkan kajian secara mendalam ya. Saya menyadari pertama tadi Pak Bupati Garut ya, mohon maaf nih Pak kalau kemudian kebijakan ini berdampak begitu, karena pertama Mbak, ini sudah menjadi temuan BPK. Jadi BPK itu sudah melakukan periksaan dulu kepada Kementerian Agama ya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, sejak 2018, kemudian 2020, 2022, 2023, itu temuannya berulang selalu. Pembagian kuota tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi itu sudah menjadi temuan BPK. Kemudian yang kedua, kami juga sudah berkonsultasi, berkoordinasi, membicarakan ini dengan DPR, Komisi 8 DPR RI. Pada waktu itu raker gitu ya dengan Pak Menteri, dengan DPR, Komisi 8, dan salah satu hasilnya adalah mereka memahami karena memang ini lebih berprinsip pada keadilan gitu ya. Kemudian juga kami dulu juga yang ketiga Mbak, ini ada fatwa MUI ya waktu itu bahwa bahwa penyelenggaraan pendaftaran haji ini kemudian sampai dengan pemberangkatan ini berisiko horor gitu ya. Karena orang itu berangkat itu waktu berangkatnya nggak sama. Ada yang berangkat misalkan tahun ini berangkat, tahun lalu 2025 berangkat yang Jawa Barat itu mendaftar di 2011 2012. Sementara di Maluku itu 2018 gitu. Jadi kan ini ada disparitas orang berangkat. Nah, sementara nilai manfaat yang digunakan itu sama. Jadi orang yang mendaftar sudah lama dengan orang yang mendaftar masih baru itu sama, diberikan nilai manfaatnya sama, sehingga ini yang menimbulkan apa ya Mbak? Ada keraguan-raguan ini gimana terkait dengan nilai manfaat. Oleh karenanya maka kemudian Kementerian Haji dan Umroh mau mengambil inisiatif untuk itu. Memang perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kami menyadari bahwa mungkin sosialisasi kurang masif kami lakukan, tapi pada prinsipnya begini Mbak, kemarin Kementerian Agama itu baru meminta verifikasi data dari setiap daerah. Dari setiap daerah, bukan diminta untuk ngurus paspor atau ngurus biovisa atau ngurus cek kesehatan dan sebagainya. Baru verifikasi data, kebetulan jamaah itu kemudian diberitahu Bapak siap atau enggak untuk berangkat. Jadi hanya dikonfirmasi. Tapi terkait dengan siapa yang berhak melunasi itu memang belum ada. Sehingga kemudian ya mungkin karena berasumsi kuotanya akan sama dengan tahun lalu. Karena kan kuotanya 221.000 ya Mbak ya, sama. Sehingga tidak ada perubahan kuota. Kemudian diasumsikan ya sudah berarti
kuotanya sebanyak ini. Padahal Kementerian Agama kemarin belum gitu loh Mbak, belum mengumpulkan berapa sih kuota di masing-masing provinsi hanya untuk memverifikasi apakah jemaah itu siap atau tidak. Oke, baik. Gitu, Mbak. Saya ke Pak Bupati terlebih dahulu ya. Pak, ternyata Kementerian Haji dan Umroh ini juga telah melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi semua data-datanya lengkap dan juga nampaknya juga akan ada sosialisasi ya Pak ya yang digencarkan karena tadi juga sudah disebutkan juga memang agak kurang ke kepala daerah. Tanggapan Anda seperti apa Pak Bupati? Tapi mungkin boleh dijawab usai jeda. Kami nanti akan ke Anda usai jeda. Pak Bupati, tetaplah di Apa Kabar Indonesia malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa dan bergabung bersama kami baru saja nih Pak Saleh Daulay ya yang merupakan anggota DPR Republik Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Saleh. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah bergabung. Sebelum saya ke Anda, saya izin ke Pak Bupati Garut terlebih dahulu. Tadi ada pertanyaan yang terputus. Pak Abdusi, Bapak ternyata sudah ada pengecekan langsung pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya. Ini respon Anda seperti apa? Ya, menurut saya ya sah-sah saja sebagai bagian dari persiapan. Ya. Cuman kan masyarakat tahunya bahwa dari awal pertengahan tahun kemarin mereka sudah lihat listnya bahwa mereka akan berangkat pada tahun 2026. Tinggal mereka melakukan persiapan tadi disampaikan ya. Kemudian ini tiba-tiba ada perubahan ini. Prinsipnya menurut kami setuju dan mendukung terhadap kebijakan pemerintah. Cuman jangan tahun ini karena saya bilang bahwa pasti ada yang gembira, ada yang juga saja bersedih karena ditunda, tapi bobotnya ini banyak sekali. Mereka karena sudah melakukan persiapan yang sudah banyak dan terlibat dengan pihak-pihak yang lain. Contohnya dengan KBIH-nya, apa mereka bayar lagi nanti tahun depan, kemudian vaksinnya dan lain-lainnya. Ini kan yang menurut saya yang harus kita antisipasi. Bahwa kemudian kalau tadi disampaikan Pak Nafid bahwa kurang sosialisasi, kalau diakui menurut saya sudah jangan dipaksakan gitu. Karena juga bukan hanya di Garut Pak, tapi juga saya ngobrol teman-teman bupati di Priangan Timur, rasa-rasa sama kita ingin bahwa menjaga perasaan masyarakat dan juga jangan sampai bergeser ke ini Pak, karena perubahan pengelola ini malah membuat masyarakat menjadi kurang berkenan gitu kan. Karena pengelolaan haji yang tadinya Kemenak pindah ke ini itu bisa ditanggapi sebagai sesuatu yang berdampak kurang pas buat masyarakat. Ini juga demi menjaga marwah kehormatan dari Kementerian Haji dan Umroh. Pak Jadi Bupati. kami sih prinsipnya sekali lagi pemohon Mbak Tiara ini tolong kami sangat berharap kami setuju jangan tahun ini ya. Nah, mangga itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Bupati, mungkin ini untuk juga meningkatkan sosialisasi yang dilakukan oleh kementerian ya. Bisa diceritakan juga bagaimana suasana kebatinan di sana sebenarnya, gejolak yang muncul mungkin ataupun juga upaya komunikasi dari pemerintah ataupun juga dari Bupati sendiri kepada pihak-pihak yang terdampak dalam hal ini? Ya, jadi kemarin kami menerima audiensi dari kurang lebih 1.000 jemaah haji yang ditunda. Coba lihat mereka datang ke DPRD, terima oleh DPRD, dan sebelumnya kami sudah berkirim surat Kementerian Haji supaya ditinjau kembali dan kami tidak bisa menjelaskan sangat detail bahwa prinsipnya ini baik. Tapi kata mereka jangan dipaksakan tahun ini. Dan mereka juga ya Pak kalau bisa kami antar dong ke kementerian. Saya bilang ya kami mengawal warga kami. Bangga nanti kalau Bapak ingin langsung berkomunikasi ya silakan saja. Jadi kami akan ajak warga kami bertemu dengan Bapak. Sampaikan kami semaksimal mungkin menjelaskan apa semuanya. Dan kami pada posisi sama dengan Bapak. Kami ingin keadilan buat seluruh warga Indonesia. Tetapi tadi timingnya yang menurut kami perlu direvisi lagi terkait dengan di Jawa Barat ada 9.000 orang yang tertunda. Nah ini kan banyak sekali, apalagi kalau Garut kan 1.900 orang nih. Menurut saya wajar dari 2.900 nggak berangkat, ini mereka ya sedih gitu ya. Dan mereka ya kami menyampaikan kesedihannya dan kami juga akan menyampaikan hal tersebut ke Pak Menteri. Dan kami sudah berkirim surat Pak ke Bapak ya terkait dengan permohonan kami untuk ditunda dulu bukan tahun ini. Baik Pak Bupati, saya ke Pak Saleh Daulay.
Pak Saleh, tadi disebutkan oleh Pak Nafid juga ya bahwa sudah ada komunikasi dengan DPR Republik Indonesia begitu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya DPR melihat rumus dari kuota ini sendiri seperti apa? Jadi menurut saya memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dulu nih soal kuota ini ya. Karena tadi itu yang disebut Pak Bupati, perubahan manajemen dengan Kementerian Haji yang baru ini itu jangan sampai membuat persoalan baru lagi di jemaah kita ya. Prinsip dasar dari penyelenggaraan haji itu adalah memang keadilan. Jadi betul bahwa pemerintah ingin membagi kuota secara adil, transparan di seluruh Indonesia. Tapi jangan sampai orang yang sudah menunggu lama malah justru ketika tahu ada perubahan ini maka mereka merasa dirugikan dan merasa diperlakukan tidak adil. Ya katakanlah misalnya kalau kita mau berangkat, Mbak Tiara mau berangkat 5 tahun lagi sebelum berangkat saja itu udah dihitung-hitung. Jadi saya akan berangkat ya katakanlah kalau sekarang 2025 maka saya akan bisa berangkat sekitar 2020 misalnya. Tetapi pada saat sampai 2020 ini sudah hitungan udah banyak dan itu jamaah semua melakukan penghitungan itu loh. Nah tiba-tiba ternyata nggak jadi berangkat gitu. Dan tidak jadi berangkat itu kan beda-beda, kan tergantung kuota masing-masing daerah itu. Sehingga mereka menilai bahwa penantian yang mereka lakukan selama ini akhirnya dianulir begitu saja oleh pemerintah. Itu satu. Itu penting dicatat juga soal nilai rasa keadilan itu. Yang kedua, ada beberapa persyaratan menurut saya jika memang kebijakan ini mau diterapkan. Pertama, itu tidak memang tiba-tiba diberlakukan sekarang. Jadi ini kan bukan seperti membalikkan telapak tangan dalam membuat sebuah kebijakan. Karena itu yang pertama sekali harus dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh jamaah haji kita. Tapi di dalam sosialisasi itu yang ditanya bukan ditanya apakah saudara bersedia untuk katakanlah tidak berangkat tahun ini, nggak begitu caranya. Sosialisasi yang pertama yang dilakukan adalah diberitahu bahwa pemerintah punya agenda baru, punya kebijakan baru yang akan diterapkan. Baru mereka ditanya apakah kira-kira ada masukan saran dari masyarakat terutama calon-calon jamaah haji terkait dengan itu. Saya yakin pasti akan banyak masukan yang akan diterima oleh pemerintah. Dari situlah nanti disaring kira-kira kebijakan apa yang paling baik untuk diterapkan. Sehingga dengan demikian keputusan tersebut bukan hanya murni keinginan dari pemerintah, ya katakan untuk berlaku adil, tapi menurut masyarakat tidak adil gitu. Nah itu penting sekali untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga setelah kita sosialisasi, barulah dibuat penerapan. Mungkin penerapan yang pertama tidak semuanya harus ditunda keberangkatannya. Tidak semuanya juga yang memang ada dapat jatah untuk dipercepat. Jadi dari katakanlah misalnya ada 20.000 katakan seperti itu yang terdampak untuk ditunda. Mungkin tidak semuanya 20.000 itu harus ditunda. Baik, Pak Saleh. Tapi dibuat misalnya secara berangsur-angsur. Dilihat misalnya dari sisi usia. Kalau ada jamaah lansia yang memang betul-betul ingin diberangkatkan segera, maka itu harus jadi prioritas pemerintah. Jangan yang lansia seperti itu pun ikut ditunda keberangkatannya. Sebab ingat, ini ibadah, bukan soal untuk menghadiri suatu event kegiatan budaya dan juga tontonan gitu. Baik, Pak Saleh. Langsung dan lagi. Yang terakhir nanti kalau masyarakat sudah barulah diterapkan secara menyeluruh. Oke, kita akan langsung minta tanggapan ya dari Kementerian Haji dan juga Umroh, Pak Nafid. Tadi ada banyak yang kemudian dipertanyakan kenapa sih buru-buru harus di tahun ini gitu ya. Dan yang kemudian juga kalau misalnya dibikin bertahap tidak seluruhnya dilakukan penundaan sendiri seperti apa? Bisakah? Gini Mbak, kita itu kan kemarin sebelum kita merilis itu kita sudah berkonsultasi juga dengan Komisi 8 DPR RI. Oke. Nah kemudian pada saat raker itu DPR bisa memahami gitu ya, DPR bisa memahami pembagian kuota itu dan meminta kami untuk melakukan sosialisasi dan itu pun sudah kita lakukan terkait dengan sosialisasi dan memang kita juga tidak mungkin kemudian kami satu persatu kita datangi, tapi kita saat ini kan sudah bisa menggunakan medsos dan dari awal kemarin juga di media juga sudah kita sounding ya terkait dengan bagaimana pembagian kuota ini yang dengan cara yang baru nih metodenya. Nah ini kemudian
setelah kita mendapatkan masukan-masukan itu kemudian kita terapkan gitu dengan dari PR dan juga karena ini sudah bertahun-tahun menjadi temuan kami, Mbak. Jadi temuan di Kementerian Agama sebelumnya ya. Itu selalu menjadi temuan dan menjadi salah satu jadi temuan di Kemenag, tapi kan dari masyarakat sendiri tidak tersampaikan, tidak ada sosialisasi itu. Dan juga gini Mbak, karena itu juga itu menjadi menjadi salah satu titik di KPK juga. Jadi KPK sudah ada 48 titik kelemahan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satunya juga di pembagian kuota, sehingga Pak Menteri dengan semangat baru ya katakanlah gitu, dengan semangat baru Kementerian Haji dan Umroh itu kemudian mencoba untuk semuanya dikembalikan kepada regulasi, semua dikembalikan kepada undang-undang. Kemenak ya sebelumnya ini apa ya, saja betul. Pak David sebenarnya? Ya banyak Mbak, jadi antara lain pembagian kuota, terus kemudian berikutnya terkait dengan pelunasan haji gitu ya, percepatan dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait dengan penyelenggaraan haji di Arab Saudi, penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi itu juga menjadi titik-titik poin gitu ya, titik-titik kelemahan dari penyelenggaraan haji dan umroh itu, dan itu kemudian kita tindak lanjuti. Nah, namun terkait dengan pembagian kuota ini kita belum berani terus dari kemarin karena apa? Resikonya tinggi gitu ya. Karena kami juga kemarin dulu dari Kementerian Agama ya Mbak, kami mengikuti terus bagaimana proses ketika akan diterapkan dengan mengikuti regulasi itu nggak berani lagi karena apa? Takut protes. Oke. Dan sekarang ini sudah dilakukan, akhirnya ditentukan harus berlaku, urgensinya apa Pak? Jadi kembali Mbak, kita kembali semuanya mendudukkan kembali kepada undang-undang. Ketika undang-undang sudah membuat sudah ada proporsi penduduk Muslim dan atau kemudian waiting list, ini yang berkeadilan mana? Ya, yang berkeadilan adalah yang kita layani adalah orang yang mendaftar gitu ya, bukan penduduk Muslimnya tapi yang mendaftar. Sehingga sebenarnya Mbak, selama ini kita itu juga mendolimi orang-orang yang kuotanya kurang gitu loh. Karena seperti contoh misalkan Jawa Timur, penduduknya banyak, jumlah jamaahnya banyak gitu ya. Penduduknya juga banyak, cuman kalah dengan Jawa Barat gitu. Jawa Barat itu jumlah penduduknya banyak tapi pendaftarnya lebih sedikit daripada Jawa Timur. Nah, sehingga ini harus dikembalikan loh ya. Adilnya adalah orang yang jumlah pendaftar yang lebih banyak itu harusnya kuotanya lebih banyak gitu. Karena kita semua berkeadilan gitu. Tujuannya untuk disamaratakan sama rata, hak dan juga keadilannya. Pak Ade, kalau ini nantinya akan diterapkan tetap secepat mungkin begitu ya, sesuai dengan undang-undang sih dari 2025 semestinya di Oktober ini. Apa kelemahannya menurut Anda? Ya, tadi tentunya ada kekecewaan bagi jamaah yang tadi yang sudah mempersiapkan diri harusnya tahun ini berangkat, ternyata kena dampak kebijakan. Nah ini lagi-lagi ada peran penguat, yaitu adalah para pembimbing KBIHU maupun para pembimbing yang tokoh masyarakat yang paham betul tentang haji ini, menyampaikan tentang apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pemerintah dan kehendak masyarakat. Nah ini juga jangan sampai ada pemaksaan. Kita tidak mau jamaah itu kecewa dengan aturan ini seharusnya. Untuk itu kalau masih bisa ditinjau ulang ya kita bisa tinjau ulang. Atau misal tawaran pada ulai tadi, apakah ada misalnya pengecualian atau misalnya proporsi yang perlu dibagi. Misalnya kalau misalnya hilangnya jangan terlalu banyak, dikembalikan misalnya apakah ada keleluasan, fleksibel lah, jangan terlalu ketat banget gitu loh. Ini kan betul ada kesan nanti kok malah Kementerian Haji yang baru harusnya semakin memberi kenyamanan kepada jamaah kok bikin gaduh misalnya. Padahal tujuannya bagus. Nah ini lagi-lagi saya katakan bahwa peran di sini sosialisasi yang perlu disampaikan. Dan ini banyak alat yang perlu disampaikan oleh Kementerian Haji ini adalah tokoh-tokoh masyarakat perlu bicara supaya jamaah itu juga tenang.
jangan sampai ada ketidakpuasan dengan lahirnya kebijakan ini. Dan ada kepastian untuk mereka juga. Saya pikir mereka akan menerima karena nilai manfaat mungkin tahun ini tertunda, bukan dibatalkan saya kira, tertunda ya? Dengan aturan baru. Tapi tahun yang akan datang kemungkinan akan kembali ke semula. Jadi kita terima untuk tahun percobaan ini. Saya mengajak legowo lah, nerima bahwa ini adalah niat baik dari pemerintah untuk memberikan layanan dengan cara proporsional dan adil. Tapi lagi-lagi kalau bisa dipertimbangkan tahun ini ya, tadi bagaimana resikonya jangan terlalu besar untuk calon jemaah haji yang menunggu begitu lama tadi. Mungkin ada kausal apa yang bisa diturunkan sehingga tidak harga mati untuk dilakukan dipaksakan untuk tahun ini. Tentunya juga komunikasi yang baik ke kepala daerah masing-masing ya untuk mengantisipasi itu tadi mungkin konflik yang barangkali terjadi internal di daerah tersebut begitu ya Pak? Iya, salah satunya. Oke, Pak Bupati tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Pak Nafid berkaitan dengan kajian-kajian yang ditemukan tidak hanya dari Kementerian Agama, pada saat itu masih Kementerian Agama, tetapi juga ada lembaga lain di sana yang menyebutkan dan juga mengindikasikan adanya pelanggaran. Artinya apa yang sudah diterapkan saat ini juga sudah mengacu kepada undang-undang yang berlaku Pak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Nah ini apa yang kemudian ini menjadi tanggapan Anda, termasuk juga nanti saya akan tanyakan kepada Pak Saleh Daulay, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mengarah ke Pak Bupati. Pak Bupati, sebenarnya aturan ini juga sudah dilakukan kajian-kajian sebelumnya, bahkan ada indikasi pelanggaran jika memang metode lama terus ini akan diberlakukan seterusnya begitu ya Pak ya. Dan juga bahkan sudah dibuat regulasinya, ada aturannya. Tanggapan Anda seperti apa Pak Bupati? Ya saya sangat yakin sekali bahwa Kementerian sudah buat formula yang adil, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan Mbak seperti kejadian ini, orang mau nikah, sudah dijadwalkan semuanya, tiba-tiba pengantinnya nggak jadi, ini kan repot gitu ya. Dan kami juga berpikir yang namanya undang-undang juga selalu ada proses transisi, tidak hari ini umumkan, hari ini dilaksanakan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kami minta Kabupaten Garut dan semua saya yakin, dan Kabupaten juga setuju dengan konsep ini yang saya yakin, Kementerian sudah membuat formula yang benar-benar diharapkan memberikan asas, tapi jangan dipaksakan tahun ini. Dan saya tadi mohon mendengarkan dengan narasumber yang lain, anggota DPR yang terhormat juga, Pak Adi juga tanpa sepakat ada kelonggaran-kelonggaran yang dibuat. Apakah kemudian tadi ada pengecualian untuk yang sepuh atau yang lain yang dianggap penting, tapi di bayang saya yang paling gampang itu ya udah jangan dipaksakan tahun ini ya. Jadi tidak dipaksakan, dan ini karena apa? Karena juga akan ya dimohon aja di Garut tuh Mbak ada 1.900 orang yang tertunda. Ini bukan jumlah yang sedikit. Baik, dan saya juga membayangkan mereka kemarin sudah ketemu ke DPRD Garut, dan juga mereka cerita mau ketemu sama di Jakarta yang menurut saya mereka adalah ibu-ibu, bapak-bapak sepuh-sepuh. Ingin mengkomunikasikan lah ya keresahan yang ada di daerah. Ada baiknya dijelaskan ke Garut, dan tadi jangan dipaksakan untuk tahun ini. Baik, jangan dipaksakan. Semuanya kami dukung pemerintah. Ya, jangan dipaksakan, sosialisasi terlebih dahulu, itu yang kemudian diharapkan oleh teman-teman yang ada di daerah, terutama yang akan berangkat haji begitu ya. Saya ke Pak Saleh Daulay terlebih dahulu. Pak, informasinya DPR ini sebenarnya sudah setuju. Kalau kita perlu waktu lagi untuk setidaknya menunda aturan dan juga metode yang baru ini, nantinya akan kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadinya sudah disoroti. Seperti apa menurut Anda? Jadi setahu saya kalau DPR itu, kalaupun dia kasih persetujuan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai referensi. Dan saya tahu juga Kementerian Haji yang baru ini kan juga tidak semuanya orang yang sudah terbiasa mengurus haji. Bahkan diantaranya sebagian besar juga yang baru-baru ini kan juga baru menangani haji. Jadi belum tentu paham dari seluruh segmentasi yang ada di sana. Katakanlah tadi, misalnya dikatakan ini sesuai dengan undang-undang. Tidak semua penyelenggaraan ibadah itu disesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang itu kan buatan manusia. Betul, itu kita akan lakukan, kita akan laksanakan. Tetapi ada undang-undang yang itu turunnya dari Al-Quran, dari hadis. Jadi itu semua juga harus menjadi
pijakan kita di dalam membuat putusan apapun yang berkenaan dengan ibadah, terutama ibadah haji ini. Ibadah haji ini itu adalah rukun Islam yang kelima. Semua orang wajib melaksanakannya. Jadi karena itu mereka yang mestinya sudah harus berangkat tahun ini, ya berangkat, karena kan tidak ada jaminan tahun depan mereka yang sudah terdaftar ini akan berangkat juga. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan juga bahwa andai kata ini dipaksakan tadi seperti kata Pak Bupati, lalu mereka-mereka yang nggak jadi berangkat ini apakah hanya dibuat say goodbye saja tanpa ada kompensasi apapun? Mestinya kalau mereka tidak jadi pergi itu kan ada sesuatu yang mereka terima, apalah bentuknya gitu, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas-jelas mereka itu pasti akan sedikit kecewa atau mungkin banyak kecewa justru. Nah kalau itu yang dilakukan, maka tentu ya ini akan jadi presiden buruk juga dalam penyelenggaraan haji kita ke depan gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang juga menjadi referensi terutama untuk Kementerian Haji ini, yaitu bagaimana meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan publik kepada Kementerian Haji ini. Sebab jangan nanti ganti nama, ya kan, kemudian ganti orang-orang yang bekerja di sana, tetapi kebijakannya sama saja tidak menjanjikan bagi mereka-mereka yang sudah katakanlah dijadwal ditata oleh pemerintah untuk berangkat gitu. Jadi ini hal-hal yang saya kira menjadi perlu untuk kita pertimbangkan bersama. Adapun dengan DPR, ya saya tahu dan saya juga mengikuti dinamika ini karena praksi saya juga ada di dalam dan mereka juga sudah menyampaikan pandangan. Maaf, ada pandangan-pandangan mereka yang disampaikan kepada publik dan juga kepada pemerintah supaya ini jangan dipaksakan, dan kalau bisa tentu semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tersebut sekali lagi harus benar-benar berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan langsung minta tanggapan Pak Nafid. Pak Nafid, menarik tadi kalau dari Pak Saleh ya, satu yang sempat saya dengar adalah kompensasi Pak. Kira-kira mereka yang diundur keberangkatan ini akan mendapat kompensasi kah? Dan bagaimana cara-cara dari Kementerian Haji dan Umroh ini untuk meredam setidaknya potensi-potensi konflik di daerah, Pak Nafid? Ya. Jadi gini Mbak, ini yang perlu jemaah kita pahami bahwasanya seperti contohnya Garut gitu ya. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa tahun ini mungkin hanya 100-an gitu ya. Ketika kemudian kita menggunakan perhitungan-perhitungan ini yang baru, itu akan fluktuatif. Jadi misalkan tahun ini hanya 100, tapi tahun depan itu bisa lebih gitu ya. Dan prediksinya tahun depan itu banyak begitu Mbak. Kita sudah kita hitung ya, untuk tahun depan itu tidak sebanyak 100 tapi lebih dari itu, bisa 3 kali 4 kali lipat dari angka yang sekarang begitu. Artinya memang kemudian Pak Bupati itu tidak menjadikan ketika tahun ini hanya 100 tahun depan juga 100 juga tidak, tapi memang fluktuatif tergantung dari berapa yang jemaah Haji Garut yang masuk dalam angka kuota di Jawa Barat. Bisa jadi tahun ini 100, bisa jadi tahun depan bisa 500, tahun depannya bisa 1000, tergantung dari jemaah yang mendaftar yang di tahun itu. Yang tahun ini mendaftar rata-rata berangkat adalah 2012 dan 2013. Nah, ketika jemaah mendaftar di tahun itu Garut banyak, otomatis nanti akan menjadi banyak. Meningkat. Ya, ini yang kemudian calon jemaah haji kita perlu tahu bahwa ini bukan harga mati. Kita bisa kalau memang misalkan tahun ini ditunda begitu ya, ya di satu sisi memang pemerintah punya pemikiran yang lain, punya perhitungan yang lain, dan di sisi yang lain adalah ada sesuatu mungkin manfaat yang bisa diambil karena haji itu rahasia Allah yang memberikan rahasia terhadap haji ini ada Allah, sehingga ketika kemudian tidak berangkat tahun ini mungkin bisa diambil hikmahnya. Namun terkait dengan tadi kompensasi begitu ya, kita bicara terkait dengan kompensasi, memang jamaah haji kita belum ngumumin apa-apa kemarin gitu loh. Kemarin teman-teman di kabupaten kota itu Kementerian Agama melakukan verifikasi, belum kemudian diminta untuk biovisa, bikin paspor, cek kesehatan, itu belum ada perintah dari mana-mana. Jadi baru hanya verifikasi aja. Jadi hanya konfirmasi saja, tapi memang inisiatif jamaah sendiri begitu ya. Nah ini yang kemudian ketika dimintai kompensasi ya memang karena ini inisiatif jamaah begitu ya, kita ya dari sisi kami dari Kementerian Haji cuma bisa menyampaikan bahwa
dengan regulasi ini mungkin ada yang kecewa, itu wajar. Karena kalau yang kecewa itu pasti teriak. Tapi yang seneng itu diem-diem aja gitu ya. Mungkin barangkali kita bisa mengambil hikmah lah terkait dengan ini. Baik, itu poinnya. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, jadi solusinya sejauh ini apa? Kalau sebenarnya satu kebijakan disambut baik, tetapi hanya masalah waktu saja, Pak Ade, dan juga apa yang harus dilakukan oleh kementerian terkait untuk setidaknya memperkecil ya konflik yang kemudian ini ada di daerah. Ya, ini kan sedang ditunggu ya. Tahapan pertama sudah dilakukan adalah BPIH-nya sudah disepakati. Ya. Kan yang ditunggu oleh masyarakat sekarang ada pelunasan, jadwal pelunasan, pemeriksaan kesehatan, istitoah kesehatan. Itu kan prasyarat berikutnya. Nah, ini mereka sedang antri di sana, tiba-tiba ada informasi yang memang pengurangan kuota per provinsi. Ya, ini yang saya kira yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh, menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa sih sesungguhnya yang reasonnya, yang menjadi dasar, siapa yang diuntungkan nanti. Kan ini semata-mata adalah untuk kepentingan jamaah. Ya, betul. Bahwa ini nilai manfaat tadi tidak lagi disamakan. Yang baru daftar 8 tahun berbeda dengan yang sudah 20 tahun. Ini kan nilai bersama. Nah, ini yang saya kira adalah akan ada menemukan nilai keadilan bagi jamaah. Nah, untuk itu apa penjelasan pemerintah? Apakah bisa ditunda tahun ini? Ya kalau bisa ditunda, tetap ke depannya disampaikan bahwa ini adalah ke depan akan formulanya akan seperti ini. Jadi kalau yang tahun ini atau misalnya tadi Win Solution ambil jalan tengah, tidak semuanya harga mati, harus misalnya diputus seperti itu, bicarakan ulang sebelum proses pelunasan berjalan, biometrik berjalan, periksa istitoah kesehatan juga berjalan. Ini masih ada rentang waktu, dan kepada tentunya ada tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadap ini, bantu pemerintah, termasuk saya. Memberikan masukan-masukan juga begitu ya Pak Ade ya. Kepada masyarakat bahwa ini adalah tujuannya bagus, tujuannya baik, semata-mata adalah berpihak kepada jemaah haji Indonesia. Saya kira tidak ada yang tidak kita bicarakan, tidak ada yang harus jadi konflik, justru aja di semua adalah rahmat. Ya, kebijakan-kebijakan dan juga masukan-masukan termasuk juga dari masyarakat ini sangat berguna. Tentunya kita harapkan di tahun 2026 sampai selanjutnya penyelenggaraan ibadah haji semakin baik begitu ya. Iya, harus. Baik, harus ada perubahan dan perbaikan. Perbaikan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ade, Pak Nafid atas perspektifnya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam juga, dan juga Pak Saleh serta Pak Abdusi telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam melalui virtual. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Maluku Tengah saling pukul dan nyaris membanting kursi saat rapat paripurna pengesahan kebijakan umum anggaran. Gedung Dewan yang seharusnya jadi wahana musyawarah menjadi arena perkelahian di balik kebijakan. Peristiwa saling pukul antara anggota DPRD Maluku Tengah itu dipicu akibat salah satu anggota DPRD yang ingin menyampaikan pendapatnya dicegah oleh anggota DPRD lainnya. Anggota DPRD yang mengamuk nyaris membanting kursi di tengah rapat paripurna berlangsung. Sejumlah anggota DPRD lainnya berusaha melerai. Insiden ini menjadi tontonan para tamu yang menghadiri rapat dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran atau KUA. Akibat insiden ini, rapat terhenti sejenak. Rapat dilanjutkan setelah situasi mulai kembali kondusif. Para pedagang pakaian bekas atau thrifting meminta bisnis yang mereka jalankan dilegalkan hingga bersedia untuk membayar pajak kepada negara. Sementara itu, sebelumnya mereka mengaku membayar ratusan miliar rupiah setiap bulannya untuk biaya masuk thrifting kepada oknum atau secara ilegal. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI bersama Asosiasi Pedagang Thrifting melakukan rapat dengar pendapat di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Para pedagang baju thrifting meminta bisnisnya dilegalkan dan bersedia membayar pajak.
Wakil Ketua BAM DPR Adiana Pitupulu menyebut pihaknya tidak setuju thrifting membunuh UMKM. Politisi PD Perjuangan menilai justru impor tekstil ilegal Tiongkok yang menjadi ancaman utama UMKM. Hingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa thrifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Selain itu, para pedagang mengaku selama ini membayar ratusan miliar rupiah setiap bulannya untuk biaya masuk thrifting kepada oknum atau secara ilegal. Jika tidak bisa dilegalkan, mereka meminta ada pemberlakuan larangan terbatas atau memungkinkan diberikan kuota impor namun dibatasi. Dari Jakarta, Raka Prawira Wijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf buka suara terkait kabar adanya upaya pemakzulan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Pria yang akrab disapa Gus Ipul meminta seluruh elemen pengurus NU untuk tetap tenang menyikapi hal ini. Ia menyebutkan itu adalah dinamika internal di PBNU. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Saifullah Yusuf menanggapi soal pemakzulan Ketua Umum PBNU agar diserahkan kepada Syuriah PBNU selaku pimpinan tertinggi. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyebutkan dinamika internal PBNU akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan berhati-hati. Tanggapan itu disampaikannya saat hadir dalam acara pengukuhan pengurus nasional Karang Taruna Masa Bakti 2025-2030. Ingin sampaikan aja ya bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Dan untuk mengetahui informasi terkait dinamika internal PBNU, kami telah terhubung dengan Zainal Azhari yang berada di Surabaya. Zainal. Ya, begini. Saat ini saya berada di salah satu hotel di kawasan Surabaya Timur, tepatnya di Jalan Gedung Baru Surabaya, di mana rapat terkait dinamika dalam internal tubuh kepengurusan Nahdlatul Ulama sedang dibahas di sini. Dan beberapa saat tadi Gus Yahya atau Yahya Khalil Stakuf juga sudah tiba di Hotel Samator ini dan telah bergabung dengan beberapa kiai. Saat ini sedang di ruang makan seperti itu, dan memang acara ini memang belum dimulai karena hampir seluruh pengurus utama itu masih belum tiba seperti itu, dan nanti rencananya memang akan diagendakan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pusat dan juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia itu akan hadir di sini dan akan membahas rapat tentang apa yang akan diputuskan di sini terkait isu dinamika di tubuh NU sendiri. Dan tadi saat bertemu wartawan, Gus Yahya juga sempat menampik terkait isu pemakzulan atau pemecatan terhadap dirinya, dan dia mengaku akan melakukan pembelaan dan tidak terima atas rencana pemakzulan tersebut. Baik, terima kasih Zainal Azhari atas informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 sesaat lagi.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Johannesburg, Afrika Selatan untuk mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Dalam pidatonya di Indonesia Afrika CEO Forum, Gibran umumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Johannesburg, Afrika Selatan mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi G20. Gibran tiba pada Jumat sore waktu setempat di Bandar Udara Internasional OR Tambo. Usai rangkaian penyambutan Gibran, Wapres langsung berpidato di Indonesia Afrika CEO Forum. Gibran umumkan kebijakan bebas visa bersama untuk warga Afrika Selatan yang masuk Indonesia. This is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. Africa is our strategic partner and gateway to the African market. KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung selama 2 hari. Wapres Gibran akan menyampaikan pidato posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Selama rangkaian KTT G20, Wapres juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara sahabat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama rekan saya Laura Louis. Saya Windy Wellingtonia dan sebelumnya juga ada Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.